Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Ya, saya belum tahu. Untuk mereka minta tebusan atau ini belum tahu. Kami akan komunikasi, Pak. Kami akan komunikasi dengan berbagai pendekatan yang kita lakukan. Tapi sampai hari ini belum ada permintaan atau seperti itu belum ada. Nanti kita lihat. Belum, tapi sudah terdeteksi. Ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi dengan 15 ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Kondisi pilot Susi Air jadi sorotan usai 3 bulan disandra KKB. Jadi sosok paling dicari dua negara. Begini kondisi terbaru pilot Susi Air saat disandra KKB Papua. Sosok pilot Susi Air asal Selandia Baru bernama Philip Martens diketahui sudah disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua selama 3 bulan. Dalam video yang beredar luas menunjukkan jika kondisi Philip Martens tengah baik-baik saja. Diketahui Kapten Philip merupakan pilot asal dari Selandia Baru yang telah disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak Februari 2023. Dalam video tersebut, Kapten Philips beberkan kondisi terkininya hingga Senin 24 April 2023. Selamat siang, hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023. Hampir 3 bulan dari waktu organisasi Papua Merdeka tangkap saya di Paro. Saya masih hidup, saya makan baik, minum baik, kata Kapten Philips dalam video tersebut. Tak hanya itu, menurut Kapten Philips, dia masih dalam kondisi baik. Di sini kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama, tidak ada masalah, ujarnya, kata Kapten Philips. Indonesia semestinya tidak melepas bom di daerah yang dilalui OPM saat menyandranya. Indonesia lepas bom di sini itu bahaya, tidak usah lepas bom, karena itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini, terangnya. Diberitakan sebelumnya, pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok bersenjata di lapangan udara Paro di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok tersebut juga menyandra pilot Philip dan penumpang pesawat, namun 5 penumpang pesawat tersebut telah dibebaskan. Sedangkan pilot Philip hingga saat ini masih bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Masih mencari keberadaan pilot Susi Air, Kapten Philip Martens yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status siaga tempur. Upaya penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Martens masih terus dilakukan. Laksamana Yudo Margono juga menyebut jika pihaknya tidak ada pendekatan humanis bagi KKB dalam operasi tersebut. Operasi humanis itu bukan untuk KKB, tapi untuk semua masyarakat Papua di daerah operasi. Tapi kalau melihat KKB lagi kontak senjata, masa kita humanis, ya habis kita, kata Yudo dalam konferensi pers di London, Yohanes. Tapi kalau melihat KKB lagi kontak senjata, masa kita humanis, ya habis kita, kata Yudo dalam konferensi pers di London, Yohanes, Kapiau, Timika, Papua Tengah. Selasa 18 April 2023, Yudo pun memastikan pihaknya telah meningkatkan status operasi militer di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan menjadi siaga tempur. Langkah ini menyusul penyerangan teroris KKB terhadap sejumlah prajurit TNI dalam operasi penyelamatan Philip Martens baru-baru ini. Ditingkatkan dari yang tadinya soft approach dengan menghadapi serangan yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu. Tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur, ujar Yudo. Pada Sabtu 15 April 2023, sebanyak 36 prajurit TNI diterjunkan di distrik Mugi, Kabupaten Duga, untuk melakukan patroli guna mencari keberadaan pilot Susi Air yang disandra teroris KKB. Sebelumnya, para prajurit mendapat informasi bahwa pilot Susi Air yang disandra teroris KKB berada di distrik tersebut. Mulanya, kata Yudo, pihaknya ingin mengupayakan negosiasi damai untuk mengupayakan pembebasan pilot Susi Air. Namun dalam upaya tersebut, tiba-tiba saja para prajurit diserang oleh KKB. Barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi, koordinasi supaya pilot Susi Air diserahkan. Mungkin tidak perlu dengan kekerasan, harapan kita seperti itu. Tapi ternyata belum sampai sana. Di jalan sudah dihadang dan ditembaki seperti itu, tuturnya seperti dilansir Kompas.com. Akibat kontak tembak antara prajurit TNI dengan KKB tersebut, satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur. Selain itu, 4 prajurit lain terluka terkena tembakan. Namun demikian, Yudo memastikan keempat prajurit tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari jumlah itu, ada 4 personel TNI yang keberadaannya belum diketahui dan hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Sampai saat ini,
Ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang terluka, sehingga hari ini bisa kita angkut semuanya ke sini, dan alhamdulillah, tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit, jelas Widow. Philip Martens disandra teroris KKB sejak 2 bulan lalu, tepatnya 7 Februari 2023 usai insiden pembakaran pesawat di Papua. Semua upaya penyelamatan pilot Susi Air terus dilakukan. Kabar terbaru, prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostra dari Satuan Tugas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 Garing Galuh Taruna, Pratu Miftahul Arifin gugur dalam upaya penyelamatan tersebut. Kejadian bermula ketika Satgas Yonif Rider 321 mencoba menyisir posisi KKB penyandra pilot Susi Air di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023. Namun para prajurit mendapat serangan dari KKB. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Setelahnya terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Yonif Rider 321. Teror KKB belum usai, tembaki TNI Polri dilawan lari kocar-kacir. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terus menebar teror usai menewaskan 5 prajurit TNI di Nduga, Papua. Laporan terakhir menyebutkan bahwa peristiwa kontak tembak antara TNI Polri dengan KKB terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Bilogai, ucap Herman Taryaman. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu. Saat itu KKB menembaki personel Satgas Yonif 305 Garing TKR yang sedang berjalan di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. KKB dilaporkan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Selain menyerang anggota TNI, KKB juga mengganggu masyarakat yang bermukim di Kampung Sambili, Kusage, dan Kampung Mambabawa. Kemudian KKB menembaki anggota BRIMOB yang ada di Kampung Bilogai, sehingga anggota TNI yang berasal dari Satgas Yonif 305 Garing TKR membantu dan melakukan penembakan ke arah KKB. Kapendam mengakui, dari laporan yang diterima masyarakat di sejumlah kampung sempat melakukan perlawanan terhadap KKB seperti yang terjadi di Bilogai. Warga melawan dengan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan busur. KKB selama ini seringkali menjadikan masyarakat sebagai tameng saat melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri, tegas Herman Taryaman. Kapendam 17 Cendrawasih menambahkan, Forkopimda di Kabupaten Intan Jaya sudah melakukan pertemuan dan sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB yang selalu meresahkan, yang membuat situasi tidak aman. Saat ini, anggota TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi adanya gangguan dari KKB, tutur Herman Taryaman. Sementara itu, tim siaga tempur TNI terus mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang menyandra pilot Susi Air Philip Martens. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksamana Muda, Julius Wijojono, menyebut bahwa tak hanya kocar-kacir, anggota KKB juga disebut saling bertikai antara satu sama lain. Siaga tempur terus diberlakukan, area sudah kelompok mereka terpecah dan saling bertikai, ujar Julius saat dihubungi bisnis. Julius menambahkan bahwa TNI telah berhasil mendeteksi keberadaan pilot Susi Air Philip Martens yang disandra oleh KKB. Namun Julius tidak bisa membeberkan lokasi pilot tersebut berada. Dia memastikan bahwa informasi tersebut bersifat terbatas. Menurutnya, KKB yang menyandra pilot pesawat Susi Air Philip Martens dalam keadaan terjepit bahkan bubar. Jadi mereka KKB sudah terjepit, sudah bubar, kocar-kacir, kata Julius. 5 prajurit TNI gugur di Nduga. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya salah satu prajuritnya dalam misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air. Seperti diketahui, salah satu korban baru yang ditemukan TNI adalah prajurit dari Satgas Yonif R321 Garing GT Pratu F. Jenazah langsung dievakuasi ke Timika setelah berhasil ditemukan tim gabungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat misi penyelamatan. Pratu F
menjadi korban kelima prajurit TNI yang gugur oleh serangan kelompok separatis dan teroris atau KST atau dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata di Mugimam, Duga, Sabtu. Sebelumnya, sebanyak 4 prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua. 4 prajurit TNI yang gugur itu antara lain Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Pratu Sukra.